Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Informasi singkat tapi sangat penting terkait kisruh ya teman-teman, terkait polemik Tapera yang akhirnya membuat presiden terpilih selanjutnya yaitu Bapak Prabowo Subianto harus speak up. Dimana di sini Bapak Prabowo akhirnya buka suara terkait banyaknya penolakan masyarakat soal program tabungan perumahan rakyat atau sering disingkat Tapera, di mana pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia yang berpenghasilan dipotong gajinya sebanyak 3%. Banyak yang belum tahu sesungguhnya. Memang karena perpresnya kan baru turun ya. Tuh. Sehingga banyak yang bertanya, padahal sesungguhnya ini sudah ada bab bertarung sebelumnya. Terus ada Tapra sebagai kelanjutan. Tapra ini diperluas, yang tadinya hanya ASN diperluas oleh dengan pekerja dan mandiri swasta. Itu karena belum dipahami sebenarnya. Kalau nanti ini setelah sosialisasi ini saya pikir masyarakat semakin paham, oh begitu ceritanya. Ini bukan iuran, ini tabungan. Sehingga nanti ada yang namanya, apa itu? Pengembangan, Pak. Kembalian dari pemupukan. Nah, jadi kayak pohon itu, kayak padi dipupuk jadi anaknya banyak. Karena nanti akan ada anaknya ini. Tuh, dari apa yang disambungkan oleh teman-teman itu nanti di kemudian hari, kalau mau diambil setelah usaha pensiun selesai, itu bisa dicairkan. Ada bunganya. Apa yang rugi? Nggak ada yang rugi, gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis. Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada anggarannya. Tadi udah dijelaskan. Pak, soal transparansi gimana Pak? Transparansinya Pak? Ya transparansinya nanti seperti apa Pak? Transparansinya ada komite dipimpin oleh Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, berikutnya ada badan profesional ikut di dalam. Dan 2,5% untuk karyawan swasta. Ya teman-teman, ini informasinya sudah sudah sangat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, di mana walaupun ya ini rakyat Indonesia atau pegawai yang sudah punya rumah juga bakal diwajibkan untuk iuran Tapera. Dan kalau misalnya kita hitung nominalnya di selama 30 tahun ada yang mencoba untuk menghitung ya teman-teman, hanya mungkin kurang lebih 120 jutaan. Jadi memang uang di 30 tahun selanjutnya 120 juta dipotong 3% selama 30 tahun nggak akan sebesar uang 130 juta saat ini. Jadi banyak sekali keraguan apakah ini anggaran akan benar-benar digunakan untuk membangun perumahan rakyat atau malah menjadi ladang korupsi. Ya teman-teman, kita hari ini sudah mendapatkan press release yang resmi terkait pernyataan Prabowo yang merespon soal penolakan Tapera ini. Informasi ini kita dapat di artikel di kompas.com yang berjudul Respon Gelombang Penolakan Tapera, Prabowo kita pelajari dan cari solusi terbaik. Kita cek dulu teman-teman. Menteri Pertahanan Menhan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto merespon soal keresahan masyarakat terkait program tabungan perumahan rakyat Tapera. Menurut Prabowo, pihaknya akan mempelajari berbagai keluhan masyarakat terkait program itu, kemudian mengupayakan untuk mencari solusi terbaik. Kita akan pelajari dan kita cari solusi terbaik, ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 6 Juni 2024. Namun saat ditanya lebih lanjut apakah program Tapera akan dilanjutkan dalam pemerintahan mendatang, Prabowo belum memberikan jawaban. Diberitakan ketentuan mengenai Tapera ini dihujani kritik dan keluhan oleh publik lantaran bakal memotong penghasilan para pekerja, pengusaha pun bakal diwajibkan membayar sebagian iuran dari para pekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan besaran simpanan Tapera sebesar 3% dari gaji atau upah, sebanyak 2,5% ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja. Namun hujan kritik dari kalangan pengusaha, pekerja, dan partai politik tidak menyurutkan pemerintah untuk membatalkan program atau menunda program Tapera tersebut. Kepala Staf Kepresiden Muldoko menyatakan pemerintah masih punya waktu hingga 2027 untuk mematangkan implementasi kebijakan tersebut secara proporsional sambil mendengarkan aspirasi publik dan dunia usaha.
Masih ada waktu sampai 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultasi, nggak usah khawatir, kata Muldoko di Gedung Bina Geraha Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat tanggal 31 Mei 2024 lalu. Ya teman-teman, dari artikel ini kita bisa melihat ini Bapak Prabowo Subianto juga ingin mempelajari terlebih dahulu terkait berbagai penolakan, demo-demo ya yang menolak tapera ini diberlakukan. Karena kalau misal kita lihat ya UMR Indonesia nggak sebesar negara-negara lain. Kalau misal sudah dipotong 3%, dipotong PPh, dipotong ini, wah memang agak berat juga ya kalau misalnya kita ngelihat ini kebutuhan rakyat Indonesia, para pegawai-pegawai, apalagi kalau misalnya kita melihat inflasi Indonesia yang memang terus menaik, rupanya cukup memberatkan. Dan di sini Bapak Prabowo berjanji teman-teman ini untuk mencari solusi terbaik. Jadi jangan khawatir, karena kalau misal kita lihat juga ini dari pernyataan Bapak Muldoko, aturan ini direncanakan bakal diberlakukan pada 2027. Jadi memang cukup lama, masih ada waktu bagi pemerintah selanjutnya, yaitu Bapak Prabowo untuk menimbang apakah tapera ini layak menjadi program nasional atau tidak layak, atau hanya menjadi program yang tidak wajib. Jadi kalau misalnya ada yang mau saja bisa ikut. Karena ya memang teman-teman ini program tapera ini bakal sangat-sangat dihujat, bakal sangat-sangat jadi dikhawatirkan ya jadi lumbung korupsi. Ya kalau misalnya dari pusat kebijakannya bagus, tapi kalau dari daerah kan kita nggak tahu bagaimana pengelolaannya. Terus kalau misalnya ini uangnya dikelola oleh tapera, dibikin perumahan buat rakyat, apakah semua anggota dari tapera ini juga bisa ikut dan mendapatkan hasilnya? Nah tentu ini perlu dipertimbangkan juga oleh pemerintah. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita tentu bakal terus update perkembangannya, apakah Bapak Prabowo bakal meresmikan program yang dihujat oleh seluruh rakyat Indonesia ini, ataukah memilih mendengarkan masukan masyarakat, membatalkan program ini, dan memilih untuk berdamai dengan rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat Bapak Prabowo untuk memimpin Indonesia. Jangan sampai hanya karena 3% ini kecintaan rakyat Indonesia kepada Bapak Prabowo memudar. Jangan sampai hanya karena 3% ini malah menimbulkan kegaduhan politik dan juga ketidakstabilan ekonomi. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.